Saudaraku, ada seorang tokoh, seorang kiai, seorang ulama yang cukup alim, dan beliau adalah ulama dan kiai sepuh dari NU yang sangat Al-Fakir hormati. Yang sebelum-sebelumnya dalam video-videonya, dalam ceramah-ceramahnya sempat mengatakan dengan tegas bahwa NU adalah mencintai para ulama, mencintai para habaib. Ciri daripada orang NU Ahlussunnah wal Jamaah adalah mencintai para ulama dan menghormati para habaib. Ya. Kemudian tiba-tiba sekarang muncul video Pak Kiai ini berada di barisannya Imaduddin, berada di kelompoknya Imaduddin. Mereka atau beliau ini memojokkan tendensius sekali ceramahnya, memojokkan habaib, ya, dan bahkan meragukan terhadap keberadaan atau status daripada para habaib yang ada di Nusantara ini. Umat yang ada di bawah bingung, ini sebenarnya kiai ini membela siapa, atau kiai ini sebenarnya berada di mana? Saudaraku, tidak usah heran, dulu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang atau kelompok yang disebut dengan kelompok, saya tidak mengatakan kiai ini seperti itu ya, tapi saya hanya menceritakan dulu di zaman Rasulullah itu ada kelompok yang di saat dia berada di barisannya Rasulullah, para sahabat, di barisan kaum muslimin, kaum mukmin, di depan Rasulullah, memuji-muji Rasulullah, mempercayai bahwa saya percaya ya Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, dan menjelek-jelekan daripada orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Tapi di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, di saat gerombolan ini, kelompok ini berada di, orang ini berada di kelompoknya orang musyrik, orang-orang kafir, dia mencaci maki Rasulullah. Dia membicarakan keburukan-keburukan daripada para sahabat. Ya, silahkan Anda sendiri yang melakopi orang ini, yang memberikan nama pada orang ini, yang memberikan stempel status pada orang ini, atau kelompok-kelompok yang saya sebutkan ini. Yang saya ceritakan dulu di zaman Rasulullah ada kelompok seperti itu. Di saat berada di komunitasnya Rasulullah dan para sahabat, dia seakan-akan menunjukkan bahwa dia adalah pembela Rasulullah. Dia mengakui tentang kebenaran daripada kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menjadi pembela para sahabat. Tapi di saat dia berada di komunitas orang kafir, orang-orang musyrik, dia mengatakan yang sebaliknya. Dia mengatakan atau membicarakan keburukan-keburukan dan menyerang balik kelompok kaum mukminin, kaum muslimin. Tapi semoga saja Pak Kiai ini tidak seperti itu. Ya. Saya tidak tahu isi hati Pak Kiai ini dan isi pikiran Pak Kiai ini. Kemudian ada lagi yang menarik yang membuat banyak netizen bertanya-tanya, terutama netizen yang alim ya, bukan orang-orang awam. Para santri, para ustadz, para kiai, para ahli, mereka sudah banyak yang memberikan komentar atau menanggapi pernyataan Pak Kiai ini, menyatakan bahwa Imaduddin, Kiai Imad itu adalah mujaddid. Katanya si Imaduddin ini adalah mujaddid. Mujaddid itu adalah pembaharu. Mujaddid itu adalah pembaru dalam hasanah keilmuan. Ya, sekelas seperti mustahid lah. Ya. Kalau menurut saya Al-Fakir, Imaduddin ini bukanlah mujaddid, tapi Imaduddin ini adalah mujammid. Saya ulangi lagi, Imaduddin ini bukanlah mujaddid, tapi Imaduddin ini adalah mujammid. Nah, dalam ilmu shorof ada yang namanya isim jamid. Isim jamid itu adalah isim yang tidak bisa ditasrif. Jadi isim jamid ini seperti apa? Ya sudah munculnya sudah seperti itu. Jadi dia sudah nggak bisa ditasrif lagi. Sudah asal usulnya sudah seperti itu. Tidak bisa digoyah lagi.
Apa dalam kaidah ilmu nahwu? Fal ismul jamidu, apa itu isim jamid? Ma la yakunu ma'khudan minal fi'li. Kalimat isim jamid adalah jenis kalimat isim, ya. Ma la yakunu ma'khudan minal fi'li, yang tidak diambil atau mustaq dari fi'ilnya. Jadi tidak ada fi'ilnya. Isim yang tidak ada fi'ilnya. Ma la yakunu ma'khudan minal fi'li. Kalimat isim jamid adalah kalimat isim yang tidak diambil dari fi'ilnya. Contohnya kehajarin, seperti hajarin. Lafadz hajarin itu adalah contoh daripada ismul jamid, isim jamid. Kalau melihat dari contoh ini, hajar itu artinya batu, keras dia. Jadi kalau mujamid itu orang yang keras, yang mengeraskan hatinya. Si Imaduddin ini adalah mujamid, bukan mujaddid. Mujamid, orang yang mengeraskan dirinya, mengeraskan hatinya karena kedengkian, hasud, dan kebenciannya terhadap para habaib, terhadap Saddah Ba'alawi. Jadi tidak usah heran kalau muncul dari mulut si Imaduddin mengatakan, meskipun para ahli di dunia ini, seluruh para ulama-ulama dunia, para ahli nasab dunia, mengisbatkan Saddah Ba'alawi itu ada tersambung kepada Rasulullah, maka saya, Imaduddin Utsman, tetap akan menolak dan tidak akan pernah mengakui bahwa Saddah Ba'alawi keturunan daripada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan sesuai dengan julukan ini. Layaknya adalah mujamid, ya, keras hatinya, tidak mau menerima kebenaran. Jadi meskipun dia keluar-keluar mengatasnamakan ini adalah karya ilmiah, ini adalah pure karya ilmiah, tidak ada hasad, tidak ada tendensi atau motif hasud atau dengki. Semua nampak dari perilakunya, dari cara dia menyampaikannya, mensosialisasikannya. Semua nampak dari ceramah-ceramahnya, dari pikiran-pikirannya, dari kesesatan-kesesatan berpikirnya, bahkan kesesatan-kesesatan argumentasi-argumentasinya. Dan juga bisa kita lihat dari para pengikut-pengikutnya. Yang kasihan yang menjadi korban adalah orang-orang awam, yang mereka sebagai timuhorenya, yang mereka orang-orang awam dan kebetulan mereka dungu, tolol dan goblok, sehingga mereka akan mudah sekali dibohongi, ya, oleh statement-statement, oleh opini-opini sesat, oleh pikiran-pikiran sesat, diracuni oleh pemikiran-pemikiran sesat yang dibawa oleh Imaduddin dan kelompok dan jonggos-jonggosnya. Jadi tidak usah heran kalau muncul dari mulut-mulut mereka rasis, ya, kotor, sangat menyakitkan hati, menghina, mencaci maki, merendahkan Saddah Ba'alawi tanpa terkecuali. Ya, seakan-akan anna khairu minhu, anna alimu minka. Ya, saya lebih baik dari kamu, saya lebih alim dari kamu, saya lebih benar, seakan-akan pemegang otoritas kebenaran adalah Imaduddin dan kelompok-kelompoknya. Ini adalah manusia, makhluk yang talabas bisifat iblis. Manusia yang talabas, yang berpakaian menggunakan jubah-jubah iblis. Mungkin ini dimaksud dengan Dajjaliyun, kelompok-kelompok Dajjaliyun, makhluk manusia yang bersifat seperti Dajjal, menyesatkan. Kenapa banyak pengikutnya? Tidak usah heran. Dulu ada Musailamah Al-Kadzab, ada pengikutnya banyak itu. Dulu ada Musa Samiri, juga banyak pengikutnya. Bahkan Dajjal, nanti saat turun, siapa yang akan menjadi pengikut Dajjal? Yang ada di belakang pasukan Dajjal, yang menjadi pasukan Dajjal nanti saat Dajjal dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman. Banyak pengikutnya, banyak tentaranya. Jadi tidak usah heran kalau sekarang tiba-tiba ada kiai yang menjadi pembela Imaduddin, menjadi kelompok-kelompok bersama barisan Imaduddin. Tidak usah heran. Tidak menjadi ukuran kebenaran titel atau gelar seorang kiai. Ya. Kalau Allah menghendaki menyesatkan, maka akan tersesatlah. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah ulama-ulama ulama-ulama yang sesat menyesatkan. Semoga Allah membimbing kita tetap istiqomah berpegang teguh mengikuti para ulama yang istiqomah, ulama yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Wallahu